Tuhan yang saya berikan judul, bagaimana berteman dengan Tuhan. Betul, bagaimana berteman dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah itu bukan teori, dan dia bukan agama. Tuhan yang kita sembah itu adalah seorang pribadi yang nyata. Dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan Tuhan Yesuslah perantara antara umat manusia dengan Allah yang hidup. Yesus Kristus itu anak Allah yang hidup. Dia adalah firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Nah, pribadi yang nyata ini, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pelajari hari ini lewat firman ini, ya di kitab Kejadian pasal 15 ayat 1. Kita akan bahas 11 ayat hari ini. Perjanjian Allah dengan Abram ini, janji tentang keturunannya, bunyinya begini ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau Anda membaca ayat demikian, apa firasat Anda? Apa impresinya? Saya sih melihat suatu persahabatan yang indah ya. Ada timbal balik, ada vice versa, ada conversation atau ada dialog yang nyata. Mungkin Abram bicara dari hati ke hati, tapi dicatat hari ini seperti seolah-olah penampakan secara langsung. Yang penting itu pokoknya, berhubungan Tuhan dengan Tuhan itu harus dengan iman. Sekalipun Tuhan tidak kelihatan. Kita tidak perlu melihat Tuhan, baru percaya. Siapa sih yang pernah melihat Bapa? Dia itu suci, kita ini orang berdosa. Kalau kita lihat dia, mungkin kita mati. Tapi kita bisa berdialog loh, asal kita beriman. Abraham adalah bapa iman. Ayat-ayat ini menunjukkan persahabatannya dengan Tuhan. Dan persahabatan dia dengan Tuhan itu begitu real, begitu nyata. Benar-benar seperti dua orang teman. Waktu Tuhan membawa Abram keluar di ayat 5 yang kita baca tadi, hampir-hampir saya bisa imajinasi. Tuhan seperti pegang pundak temannya dan berkata, ayo sini. Ayo, my best friend. Mari kita keluar. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Lalu Tuhan memberitahu sama dia, aku berjanji akan memberimu keturunan. Tuhan itu nyata. Karena itu kita harus memperlakukan Tuhan sebagai seorang pribadi. Karena itu makanya itu kita nggak boleh sembrono, nggak boleh sembarangan. Juga jangan ketakutan, mana ada teman yang ketakutan. Sahabat itu dekat. Jangan ketakutan. Tapi juga jangan sampai kita itu memperlakukan Tuhan seperti benda atau barang. Seperti yang maha kuasa di awan-awan. Belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar untuk membangun persahabatan. Seperti dua orang teman semakin mengenal. Ayat pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Namanya teman ya pasti saling bicara. Dan Tuhan yang inisiasi, Tuhan yang mengambil langkah pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Bagaimana sih caranya tokoh-tokoh Alkitab itu mendengarkan suara Allah? Ada berbagai macam cara. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat penglihatan. Demikian juga penampakan pernah terjadi. Bahkan audible voice atau suara yang secara audible terdengar. Juga seringkali di dalam cerita-cerita di Alkitab, termasuk di Perjanjian Lama, Tuhan memakai pelayanan seorang hamba Tuhan. Ya, seperti para nabi untuk menyampaikan sabda.
Jadi ada berbagai macam cara Tuhan berbicara ke dalam kehidupan kita. Karena Tuhan anggap kita adalah sahabatnya. Makanya Tuhan mau ngobrol sama Anda dan saya. Dan Tuhan menyampaikan firman itu tidak seperti manusia. Kalau manusia kan kita bisa ngomong wajah dengan wajah, muka dengan muka. Itu pun banyak salah paham loh. Siapa bilang kalau fisik itu berarti lebih mudah? Karena Tuhan itu roh kan. Dan kita nggak kelihatan. Bukan berarti lebih susah. Jangan salah loh. Kita sama teman kita aja, suami sama istri aja bisa misunderstanding kok. Kadang-kadang kita ngomong sesuatu, apa betul aslinya begitu? Seringkali kita sendiri juga begitu. Luar dalam tidak sama, depan belakang. Sama Tuhan itu lebih gampang menurut saya. Karena Tuhan itu apa adanya, tidak ada pertukaran bayangan. Meskipun dia nggak kelihatan. Bukan berarti lebih susah. Asal kita percaya. Karena Tuhan itu nyata. Siapa bilang karena dia invisible? Karena Allah adalah roh. Jadi lebih susah berteman dengan dia. Enggak. Kodenya aja beda. Passwordnya lain. Kalau sama manusia, sesama manusia maksud saya, secara fisik, secara jasmani. Tapi sama Tuhan, kalau kita melek mata begini, lihat juga nggak ada kelihatan. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Karena itu sama Tuhan harus pakai hati. Sama Tuhan harus pakai iman. Ya. Sikap hati kita itu sangat-sangat menentukan. Sebenarnya nggak lebih susah kok. Lebih susah menurut saya handle manusia. Lebih sulit untuk ngomong sama orang. Dalam pengalaman hidup saya, lebih gampang ngomong sama Tuhan. Bukan karena iman saya luar biasa. Karena Tuhan itu apa adanya. Nah, datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Bagaimanapun cara Tuhan berbicara kepadamu hari ini, selalu akan meneguhkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tidak akan pernah menentang, tidak akan pernah melawan. Tuhan tidak akan pernah melanggar firman-Nya. Coba tangkap itu dulu ya. Demikian pula para nabi di perjanjian lama, apapun yang mereka katakan pada umat Allah, secara langsung atau melewat tulisan, selalu saling meneguhkan dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak pernah yang namanya prophetic ministry itu melanggar firman Tuhan. Pokoknya Tuhan punya berbagai macam cara untuk berbicara kepada Anda. Karena Tuhan menganggap Anda teman, bisa lewat keadaan, bisa lewat teman Anda, bisa lewat saudara seiman, bisa lewat hamba Tuhan, bisa lewat suara hati. Waktu kita baca Alkitab, seperti ada ayat-ayat itu yang berbicara langsung ke kita, waktu kita saat teduh, atau saat teduh Rabu dan Sabtu seperti ini. Lalu apa kata Tuhan sama temannya? Tuhan menganggap Abraham itu sahabatnya. Kalimat pertama adalah, janganlah takut Abraham. Tuhan itu menghibur hati temannya sedang gelisah. Gelisah apa ya Abraham? Abraham itu sudah tua, belum punya keturunan. Lalu Tuhan bilang sama dia, jangan takut akan hari esokmu, masa depanmu. Aku yang pegang masa depanmu Abraham. Tapi selain itu, kalau kita baca satu pasal sebelumnya, di pasal 14, Abraham punya alasan untuk takut karena dia baru saja mengalahkan sebuah koalisi 4 raja besar demi melepaskan dan menolong, demi menyelamatkan Lot kemenakannya. Dia hancurkan 4 kerajaan. Itu baru di satu pasal sebelumnya. Jadi saya yakin Abraham punya alasan-alasan untuk takut dalam hidupnya. Sama seperti kita. Tuhan itu bukannya Allah yang tidak mau tahu. Tuhan itu maha pengertian. Dia itu nggak begini loh ya. Karena kita itu mengalami sesuatu, karena Tuhan itu di sorga, kita di bumi, lalu Tuhan nggak mengerti. Dan berkata, gitu aja kok. Mana ada teman yang seperti itu. Teman itu minimal bisa simpatik. Dia bisa empati dengan apa yang kawannya alami. Tuhan kita juga sama, dia imam besar yang peduli. Karena itu Tuhan bilang sama Abraham, Tuhan turun level ke levelnya Abraham. Bicara di alam arena ketakutan. Padahal di mana Tuhan tinggal, di sorganya yang luar biasa, tidak ada rasa takut, cemas, khawatir sama sekali. Tapi Tuhan mau untuk masuk ke levelnya Abraham dan berkata, Abraham, jangan takut ya. Baik ya Tuhan itu. Tuhan itu pengertian. Kamu jangan takut kalau nanti raja-raja itu balas dendam. Kalau nanti keturunan mereka akan menyerangmu kemudian. Juga jangan takut akan hari esokmu. Aku yang pegang masa depanmu. Kamu pasti punya keturunan. Kalau Tuhan bilang jangan takut sama temannya, itu pasti Tuhan beri alasan. Allah kita itu sangat-sangat
responsible atau bertanggung jawab. Karena itu dia berkata gini, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. You are my responsibility. Aku bertanggung jawab atas hidupmu, aku bertanggung jawab penuh. Kemarin kamu lepaskan Lot, kamu bebaskan tawanan. Aku akan menjagamu. Tidak akan ada bencana kemudian hari, sebab aku yang melindungi. Dan kalau kamu khawatir akan masa depan, tenanglah. Your best friend will be responsible for you. Tuhan itu memberi dia alasan untuk tidak takut. Tapi terlebih dahulu Tuhan memahami rasa takutnya. Padahal Tuhan itu tinggal di alam, tidak ada cemas sama sekali. Tapi Tuhan bisa mengerti rasa takut kita. Apalagi setelah Yesus datang. Setelah firman itu menjelma menjadi manusia. Dia pernah merasakan lapar, ditolak, dicercah. Dia pernah menderita. Maka Tuhan Yesus mengerti apa yang Anda dan saya alami. What a friend we have in Jesus. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. I will be your shield. Upahmu akan sangat besar. Tuhan memberikan kepadanya satu kepastian lagi. Barusan aja berapa pasal sebelumnya, Abraham memberikan persembahan yang luar biasa kepada Melkisedek. Dia memberikan persepuluhan bukan atas income-nya. Dia memberikan persepuluhan atas asetnya kepada Melkisedek, Raja Salem itu. Lalu selain itu, setelah dia bebaskan Lot dan kalahkan 4 kerajaan, Lot kan di Sodom Gomora itu. Kan Sodom Gomora waktu itu kan dijarah. Dan Abraham melepaskan tawanan, oleh karena itu Raja Sodom sangat berterima kasih sama dia. Menawarkan berbagai macam harta. Sebagai tanda terima kasihnya, dia berkata sama Abraham, here, ambillah semua jarahan perang itu. Abraham tolak mentah-mentah. Supaya jangan sampai orang yang tidak takut akan Tuhan bisa suatu hari berbangga dan berkata, Abraham kaya karena saya. Jadi, Abraham barusan saja berkorban. Barusan saja memberi persembahan. Dan menolak tawaran menggiurkan dari Raja Sodom saat itu. Dan Tuhan melihat itu. Dan Tuhan berkata, don't worry. Dalam hubunganmu dengan aku, kamu tidak akan menjadi the loser. Kamu tidak akan merugi, Abraham. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, segala sesuatu justru kutambahkan. Kau dan aku, kita berteman. Tapi, you are the small friend, I'm the big friend. Begini loh, dalam pertemanan dengan Tuhan, Tuhan itu teman besar. Kita itu teman kecilnya. Jadi Tuhan itu gak pernah berutang sama siapa-siapa. Ketika Abraham taat, ketika Abraham itu berkorban, Tuhan berkata, aku akan kembalikan. Ketika Abraham menolak tawaran dunia, oleh karena itu dia nggak jadi kaya. Tuhan berkata, don't worry, berkatmu akan datang dari aku. I'm responsible for you. Coba lihat ya, Tuhan itu seperti apa terhadap Abraham. Tuhan seperti itu kepada Anda. Jangan sampai kita itu orang aji mumpung di dalam hidup ini. Jangan jadi orang yang selalu lihat kesempatan dalam kesempitan untuk mencari keuntungan sendiri. Kalau sesuatu tidak halal dan tidak sah, kalau itu bukan kehendak Tuhan, tolak mentah-mentah. Seperti Abraham menolak tawaran Raja Sodom. Don't worry, ketika kita taat, kita tidak akan menjadi orang yang merugi. Tuhan gak pernah hutang sama siapa-siapa. Barang siapa taat kepada dia, Tuhanlah yang memelihara orang itu. Dan ketika Abraham mempersembahkan korban kepada Melkisedek, Tuhan yang mengembalikan. Makanya Tuhan berkata gini, great is your reward, upahmu akan sangat besar, hai Abraham. Sebab aku tidak pernah berutang sama kamu. Kamu dan aku, kita adalah sahabat atau teman. But never forget, jangan pernah lupa diri. Kamu sahabat kecil, aku sahabat besar. I'm your big friend, you are the small friend. Anda harus mengerti siapa senior, siapa junior di sini. Anda harus tahu siapa lakonnya dalam pertemanan ini. Siapa pupuk bawang. Kita ini hanyalah pupuk bawang. Di hadapan Tuhan, dibandingkan Tuhan, kita ini anak ingusan. Gak peduli status Anda apa. Gak peduli apa yang Anda miliki di bumi. Kita semuanya ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, upahmu akan sangat besar. Yang kuminta dari hidupmu, hanyalah taat dan setia. Sebab apakah itu teman? Apakah itu persahabatan kalau kau tidak setia kepadaku dan tidak mentaati aku? Ingat itu ya, dalam kita berteman dengan Tuhan, jangan lupa loh, siapa bos, siapa hamba. Siapa tuan, siapa majikan. Siapa pelayan. Jangan lupa diri.
Kita bisa menganggap Tuhan adalah sahabat kita, tapi jangan sampai suatu hari kita nggak tahu diri. Ingat selalu, Dia siapa, Anda siapa. Ayat berikutnya bunyinya begini. Ayat yang kedua, Abram menjawab, "Ya Tuhan, Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Loh. Kok begini ya jawaban Abram? Kalau Anda baca lagi, ini kata-kata tanpa iman. Lagi kata Abram, nggak cukup sampai ayat 2, ada ayat 3-nya, ada kelanjutannya. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saya kira, mungkinkah Tuhan marah setelah kita baca ayat 2 dan 3? Ternyata enggak loh. Namanya teman itu kan bisa ngobrol apa saja. Kalau sampai sahabat karib itu kita menutup-nutupi diri, itu bukan persahabatan sejati. Kita itu bisa ngobrol sama Tuhan apapun. We can talk to Jesus about anything. Termasuk keraguan kita. Asal bukan dalam spirit amarah, bukan dalam kekecewaan hati, bukan menantang-nantang sorga. Buktikan Tuhan ditaruh di kursi terdakwa. Kau harus membuktikan dirimu kepadaku, itu bukan teman namanya. Asal bukan dari spirit atau roh tuntutan. Tapi keinginan untuk belajar lebih mengenal Tuhan atau mengenal lebih dalam lagi, itu nggak apa-apa. Jadi ayat 2 dan 3 sebenarnya, Abraham mengekspresikan keraguannya. Dia berkata, Tuhan, kau berkata upahku akan sangat besar. Engkau berkata aku jangan takut. Aku nggak boleh takut karena Tuhan adalah perisaiku. Tapi Abraham menjawab begini, tapi Tuhan, apa yang akan kau berikan kepadaku Tuhan? Yang aku butuhkan malah aku nggak punya, yaitu keturunan. Nanti yang mewarisi rumahku ini, semua bidang usahaku adalah Eliezer. Orang Damsyik itu, sekalipun dia adalah staf yang baik. Eliezer itu adalah seorang yang sangat saleh. Tapi dia bukanlah darah dagingku. Lagi kata Abraham di ayat 3, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saya nggak membayangkan dia mengepalkan tangan dan berkata, engkau tidak memberiku keturunan. Tapi lebih seperti sahabat berbicara. Tuhan, engkau tidak perlu memberiku keturunan. Jadi nggak apa-apa kita itu ekspresikan keraguan. Asal dalam spirit yang rendah hati. Asal dalam hati yang dengan hati yang dengar-dengaran. Dengan semangat seorang murid yang mau belajar lebih dalam lagi. Kita boleh loh sampaikan keraguan kita sama Tuhan. Malahan Tuhan akan pakai keraguan kita untuk mengajarkan kita iman. Tuhan bisa pakai kebimbangan kita untuk mengajarkan sesuatu yang belum kita duga. Jadi boleh nggak kita datang sama Tuhan dalam kondisi tidak sempurna? Banyak orang begini, aku belum mau melayani Tuhan, tunggu nanti sempurna. Ayo kembali pada Tuhan, nah, belum, aku belum suci. Loh bukannya justru orang sakit yang butuh tabib. Itu sama dengan orang yang ngomong begini, aku nggak mau ke dokter, nanti aja kalau aku sehat aku baru ke dokter. Datang ke Tuhan itu apa adanya, bawa keraguanmu, bawa dosamu. Asal kita mau bicara sama dia apa adanya. Asal kita terus terang. Jangan sembunyikan apa-apa. Jangan ada pertukaran bayangan. Jangan sampai ada munafik hati. Sama Tuhan itu telanjang hati. Kita bisa bawa apapun saja. We can talk to Him about anything. Kegagalanmu, sampaikan itu. Dan Tuhan akan pakai itu untuk mengajari sesuatu. Tuhan akan marah asal kita datang padanya. Tuhan tuh baru marah kalau kita itu meninggalkan dia terus tanpa alasan. Tapi kalau kita datang ke Tuhan, gak pernah Tuhan tuh marahi. Didisiplin iya, tapi itu bukan murka. Sebab Allah menganggap kita sahabatnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, tirai itu sudah terbuka, udah robek dari atas ke bawah. Berarti Tuhan membuka persahabatan. Tuhan terbuka untuk teman dari kalangan manusia, yaitu orang berdosa seperti Anda dan saya. Should come to Him. Talk to Him about anything. Seperti Abraham ini loh. Justru kalau kita anggap Tuhan teman, berarti kita berani ngomong apa saja sama dia. Bukan berani sama Tuhan loh ya. Bukan kurang ajar sama yang Maha Kuasa. Tapi kita berani untuk menyampaikan apa saja pergumulan hati kita kepadanya. Karena kita tahu bahwa sahabat kita tidak akan mengecewakan. Amin. Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Datang lagi nih firman Tuhan. Lalu Tuhan meresponi. Tuhan menimpali. Dan dia berkata gini,
Orang ini nggak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Indah ya? Ayat 4 ini menjelaskan kepada kita sesuatu. Bahwa untuk kita bisa mengenal kehendak Allah kita, dimulai dengan kita harus tahu dulu apa yang bukan kehendak Tuhan. Tuhan itu ajari Abraham pelan-pelan. Persahabatan itu harus bertumbuh perlahan-lahan. Gak ada orang itu langsung teman, kemudian langsung akrab. Dimulai dengan pengenalan, setelah pengenalan akan ada pendalaman. Lalu ada pengalaman, persekutuan. Ya, lama-lama jadi akrab atau karib. Kemudian jadi BFF, best friend forever. Nah, Tuhan waktu itu ajari dia pelan-pelan. Bram, no, you're wrong. Kamu salah. Orang ini gak akan jadi ahli warismu. Nanti anak kandungmu sendiri yang jadi ahli waris. Tuhan ajari Abraham dulu. Sebelum dia mengerti hati Tuhan sepenuhnya. Sebelum dia tahu apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan ajari Abraham apa yang bukan kehendak Tuhan. Eliezer itu bukan kehendak Tuhan sebagai ahli warismu. Aku punya seseorang yang lain yang belum kamu kenal sebab dia belum dilahirkan. Ishak namanya nanti. That is my will. Itulah kehendak Tuhan. Jadi kita nggak bisa berteman dengan Tuhan kalau kita nggak ngerti-ngerti sampai hari ini apa yang bukan kehendaknya. Mana bisa kita maju, tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita tidak terlebih dahulu lock-in atau sudah langsung diamankan. Harus langsung sudah afirmasi, sudah harus pasti. Tuhan, ABC ini bukan kehendak Tuhan. Jauhi, jangan dukakan hati Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat sejati. Sebelum kita bisa maju dalam persahabatan dengan Dia, sebelum kita bisa berteman dengan Tuhan lebih dalam lagi, kita harus mengerti apa yang bukan kehendaknya dan larilah dari hal-hal itu. Jangan dekati. Banyak orang ngaku-ngaku teman, tapi mendukakan hati. Punya teman seperti itu nggak perlu musuh lah rasanya. Ngapain saya punya musuh kalau saya punya teman aja sudah bisa mendukakan hati saya. Lama-lama saya berpikir, dia teman atau lawan? Sama Tuhan juga sama. Kalau kita mau membangun persahabatan dengan yang Maha Kuasa, kenali apa yang bukan jadi kehendaknya. And don't do it. Don't do it. Ya. Lalu Tuhan ajak Abraham keluar, melihat itu, betapa indah. This image ya, gambaran ini. Tuhan membawa dia keluar itu. Aduh, manis sekali. Tuhan itu baik ya. Dari sini saya tahu Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata. Tuhan itu rela untuk turun ke level kita. Untuk jemput kita, jemput bola. Lihat ya, lalu Tuhan kasih ilustrasi menjelaskan. Karena manusia itu memang lamban untuk mengerti. Tapi gak apa-apa, Tuhan gak marah, gak kecewa sama Abraham. Tuhan ajari dia pelan-pelan. Don't forget, jangan lupa. Berteman dengan Tuhan itu guru, kita ini muridnya. Ini pertemanan yang gak seimbang sih menurut saya. Pertemanan yang jomplang. Kita itu di minus, dia itu di plus. Jadi Anda harus tahu, yang menjaga persahabatan ini adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh worry, Tuhan, nanti Tuhan tinggalkan aku. Jangan takutlah. Tuhan itu tidak akan izinkan Anda selama-lamanya lari dari hadiratnya. Haleluya. Tuhan itu lebih setia kepada kita daripada kita setia kepadanya. Ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Dan lalu di ayat 7 dan 8, Tuhan berfirman selanjutnya. Tadi kan sudah bicara tentang keturunan kan? Dan sudah selesai soal keturunan. Lalu sekarang Tuhan bicara tentang sebuah tanah. Coba kita baca lagi ayat 7 sebelum ayat 8. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu. Jangan lupa ya, ayat sebelumnya Tuhan berjanji memberi keturunan. Ya, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Tetapi di ayat 7 ayat berikutnya, Tuhan berjanji memberikan negeri. Dan memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Jadi sudah move on pembicaraannya. Karena di ayat 6, Abraham sudah percaya dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran kalau soal keturunan. Ini pertama kali di Alkitab disebutkan kata percaya dan kebenaran. Belief and righteousness.
Betapa indahnya. Makanya kita punya keselamatan itu adalah karena kasih karunia, bukan karena kita setia. Disinilah ayat 6 inilah kita diajari salvation by grace, salvation by faith, keselamatan karena kasih karunia, keselamatan karena iman. Abram percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata percaya di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah and Abram dan Abram believe God, bukan believed in God. Abram bukan percaya akan Tuhan. Kalau percaya akan Tuhan, setan pun percaya ada Tuhan. Roh jahat pun percaya akan Tuhan. Tapi Abram percaya kepada Tuhan, itu beda. Kalau setan nggak percaya kepada Tuhan, setan itu menentang Tuhan. Mau jadi seperti Tuhan. Dia percaya akan Tuhan, roh jahat pun tahu ada Tuhan. Apa bedanya sama orang-orang yang hanya percaya Tuhan ada? Setan pun demikian. Kalau mau percaya sama Tuhan, yang dihitung sebagai kebenaran bukan percaya akan, tapi percaya kepada. Nah, pertanyaannya, apakah Anda dan saya percaya kepada Tuhan, sahabat sejati kita? Atau kita selalu curiga, selalu ragu, selalu bimbang? Boleh ragu sekali-kali kalau itu membuat kita lebih beriman lain kali. Tapi kalau ragu melulu, pratanda bahwa memang kita ini menolak untuk percaya kepadanya. Dan ketika Abram percaya kepadanya soal keturunan, Tuhan menghitung sebagai kebenaran. Lalu di ayat 7, Tuhan bicara sama dia tentang sebuah negeri. Lalu ayat 8, kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ini bukan keraguan lagi loh ya, ini levelnya udah beda. Tadi soal keturunan, dia menunjukkan keraguan. Lalu Tuhan jawab, dia percaya. Tapi soal negeri, ini adalah pertanyaan praktis menurut saya. Tuhan, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Orang-orang Kanaan itu nggak akan percaya. Aku nggak bisa saja datang ke sana dan berkata, hey guys, ini milik saya, kata Tuhan. Harus ada satu penyertaan Tuhan. Dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Kalau sama Tuhan itu, jangan balik kucing. Kalau Tuhan sudah selesai ngomong sesuatu kepada kita hari ini, besok jangan diungkit lagi. Seolah-olah Tuhan itu nggak real atau nggak nyata. Ya kan, berapa kali kita itu kalau minta ampun sama Tuhan sudah diampuni, besok masih minta maaf lagi. Loh, kalau memang kita salah yang baru ya harus minta maaf lagi. Tapi kalau salah yang lama, kemarin kita sudah ngaku, kita ungkit lagi seolah-olah apa ya? Seolah-olah Tuhan itu feeling atau perasaan. Tuhan itu pribadi. Dan Tuhan itu tidak pelupa, dia nggak pikun. Jadi kalau kita sudah pernah ngomong sama Tuhan soal ini, ya udah selesai, move on. Soal keturunan udah beres nih. Sekarang bicara soal tanah, perjanjian atau negeri. Jangan ikut Tuhan itu jangan pelin-pelan, jangan balik kucing, jangan melulu ngomong soal itu. Belajar move on from point one, belajar untuk lanjut dari poin nomor 1 ke poin nomor 2. Banyak orang itu nggak bisa dialog sama Tuhan. Terus itu melulu tiap hari yang dibicarakan. Padahal kemarin udah ngomong soal itu sama Tuhan. Besok Tuhan udah gak ngomong soal keturunan. Udah beres. Besok Tuhan ngomong soal tanah perjanjian. Cara berteman dengan Tuhan itu demikian. Jangan anggap Tuhan itu sebagai feelingmu, perasaanmu. Kalau sudah selesai di Tuhan ya selesai. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Udah jangan terus merasa bersalah. Udah hari ini jangan berdosa seperti kemarin. Karena kemarin atau kemarin dulu, Tuhan sudah ampuni. Udah move on. Tuhan tuh real soalnya, Tuhan tuh nyata. Ngomong sama manusia aja nyata kok, apalagi Allah. Jadi kalau saya sudah ngomong sama satu orang, bro, udah ya, udah selesai yang ini. Oke, sudah, kelar, udah. Besok saya nggak, gimana? Udah nggak. Loh kemarin kan sudah ngomong sama saya. Manusia aja bisa tunjuk kita, loh kemarin kan sudah. Move on. Ya, sama Tuhan itu jangan lengket hati. Harus terus jalan. Nah ini luar biasa di ayat 9, firman Tuhan kepadanya. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Hah? Tuhan bilang sama Abram, ambillah bagiku. Lalu ayat 10, diambilnya semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian yang satu di samping yang lain, tapi burung-burung itu tidak dipotongnya. Ayat 9 dan 10. Tuhan udah move on. Tuhan udah bicara sama dia tentang hal lain. Ini mau teken notarisan ceritanya itu tapi pakai binatang. Ambillah bagiku
seekor ini, seekor itu. Ya. Intinya adalah ayat 9 dan 10, kalau kita berteman sama Tuhan ya, give God what He ask of you. Udah, percaya kepadanya. Apa yang Tuhan minta dari hidupmu, berikan. Dan apa yang Tuhan minta Anda persiapkan, siapkanlah. Udah gitu aja. Tuhan ngomong sama Abraham, ambillah bagiku seekor lembu ini, seekor kambing itu. Lalu diambilnya, ayat 10, Abraham tidak babi bu, tidak basa-basi, langsung diambilnya semua yang Tuhan minta. Dipotong jadi 2, diletakkan bagian itu di satu sisi dan sisi yang lainnya. Luar biasa ya. Begini cara kita berteman dengan Tuhan. Do what He says. He'll give you an understanding for it. Dia pasti akan mengajarkan kepada Anda pemahamannya. Sambil jalan, sambil kita memahami. Sebab Tuhan kita itu guru. Tadi loh, Tuhan itu seperti seolah-olah pegang pundak Abraham. Yuk keluar, aku kasih ilustrasi di langit sana. Hitung bintang-bintang. Tuhan pasti membuat kita mengerti. Nanti tepat waktunya. Semua indah pada waktu Tuhan. Tapi kode pertemanan dengan Tuhan itu satu, yaitu ketaatan. Jadi kalau Tuhan suruh kita mempersiapkan, siapkan. Tuhan minta sesuatu dari hidup kita, berikan. Ya, He's our big friend. Ayat terakhir, ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Nah, kalau Tuhan belum datang-datang, ceritanya ini saya kasih sedikit bocoran. Nanti akan ada api Tuhan berjalan di tengah-tengah semua persembahan itu. Seperti ada tekan kontrak, Abraham itu persiapkan hewannya, Tuhan siapkan apinya. Seperti ada 2 sisi sama-sama tanda tangan dan berkata, tanah Kanaan telah sah serah terima ke Abraham oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan belum datang, karena setelah persembahan itu diberikan, api itu belum tiba. Masih ada waktu menunggu. Waktu menunggu itulah bahaya. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Karena ada lembu kan, itu besar-besar dagingnya. Jadi mungkin ada burung-burung yang itu loh, burung-burung bangkai, yang pada datang semuanya, Abraham mengusirnya. Simple ini aja. Ketika janji Tuhan belum digenapi, usirlah semua gangguan terhadap janji itu. Apapun juga yang mengganggu hubunganmu dan pertemananmu dengan Tuhan, pastikan Anda tegas dan berkata, shoo, pergi, diusir. Jangan pernah kita berdialog dengan setan, katakan, iblis enyahlah, engkau sandungan bagiku, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sebab hidupmu adalah persembahan itu, dan sebelum Tuhan datang untuk menilikmu, sebelum Tuhan menggenapi janjinya, jaga pertemanan itu, sebab banyak godaan di dunia. Apapun juga yang mengganggu hubunganmu dengan Tuhan, apapun juga yang menarikmu jauh, pastikan seperti Abraham, engkau mengusir burung-burung itu. Tak peduli sebuas apa. Abraham, bapak tua ini ternyata berani sekali. Kalau bicara soal hubungan dengan Tuhan, no kompromi. Burung buas pun dia akan lawan. Jangan pernah kita takut apa yang orang lain katakan dan jangan takut dikucilkan. Karena persahabatan dengan Tuhan itu tiada ternilai harganya. Itu yang akan kita bawa selama-lamanya. Dan itulah rahasia kemuliaan di dalam hidup ini. Praise the Lord. Saya harap Anda dan saya semakin menghargai Tuhan Yesus dalam hidup ini. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi.